Makanan ekstrim yang kalau mau makannya harus berpikir dulu beribu kali. Makanan adalah salah satu hal pokok yang paling dibutuhkan oleh manusia. Bukan tanpa alasan lagi kenapa sangat dibutuhkan. Ya, manusia itu butuh asupan gizi dan nutrisi yang sangat baik agar tubuhnya pun bisa selalu sehat. Memang, hal semacam ini pun menjadikan salah satu yang paling serius. Sebab, banyak juga manusia yang kurang gizi itu berawal dari kurangnya pasokan makanan untuk tubuhnya. Harus bisa dimengerti. Manusia butuh makanan, tetapi mungkin menurut sebagian orang itu makanan yang layak. Yang layak seperti apa? Ya, bersih dan bisa dimakan. Namun, tak jarang juga sebagian manusia menyukai makanan yang ekstrim. Kemudian, apakah boleh? Memang, kalau untuk masalah menjawab pertanyaan semacam itu pun sangat sulit. Sebab, menjawab pertanyaan semacam itu pun tak bisa disamaratakan semuanya. Namun, harus bisa dipikirkan secara orang per orangnya jadi agak sedikit susah. Mungkin, bagi sebagian manusia itu memakan yang biasa itu adalah biasa saja. Oleh karena itu, sebagian manusia itu ingin mencoba hal yang tak biasa. Akan tetapi, semua itu harus bisa dipikirkan terlebih dahulu secara matang-matang sebelum melakukannya. Sebab, banyak juga makanan ekstrim kalau dilihat sekilas itu akan sangat tak mengenakan. Akan tetapi, bagi yang doyan makan ekstrim itu akan berbeda lagi segi pemikirannya. Kemudian, makanan ekstrim apa saja yang ada di dunia ini? Ya, tulisan ini pun akan membahas beberapa makanan ekstrim saja dari banyaknya makanan ekstrim yang ada di dunia. 1. Balut di Filipina. Balut itu apa sih? Mungkin banyak orang juga yang bertanya-tanya semacam itu, kan? Balut itu jenis makanan dari Filipina. Kemudian, kenapa makanan yang satu ini bisa dinamakan ekstrim? Ya, balut adalah telur yang direbus berisi embrio ayam ataupun bebek. Namun, bagi warga Filipina lebih menyukai balut yang berisi embrio bebek. Katanya, rasa dari balut embrio bebek itu lebih enak jika dibandingkan dengan ayam. Harus bisa diketahui, memakan balut ini bagi warga Filipina sudah menjadi tradisi dan budaya. Memang, dari segi penampilan kalau dilihat sekilas itu sangat menjijikan. Namun, bagi manusia yang menyukai makanan ini pun akan berbeda lagi pandangannya. Katanya, memakan makanan ini seperti memakan sup ayam yang gurih. 2. Tarantula goreng di Kamboja. Makanan ini bisa terbilang sangat ekstrim karena tak biasa dengan makanan yang biasa dimakan di Indonesia. Namun, bagi masyarakat Kamboja, makanan ini bisa menjadi makanan yang khas. Bahkan, sampai juga laba-laba jenis tarantula ini mudah ditemui dijual di emperan kaki lima. Oleh karena itu, makanan ini pun menjadi hal yang biasa di negara itu. Memang, makanan ini sangat berbeda dengan lainnya. Harus bisa diketahui juga tarantula di sini biasanya hasil dari berburu di hutan. Maka, tak jarang juga memasak tarantula ini hanya direndam memakai garam, gula, dan bawang putih sebelum digoreng. Bukan tanpa alasan atau cerita kenapa masyarakat Kamboja memakan makanan seperti ini. Memang, sewaktu zaman otoriter dulu, masyarakat Kamboja itu sangat kesusahan dalam urusan makan. Maka, mereka pun harus memutar otak dan makanan seperti inilah tercipta sampai sekarang menjadi makanan nasional yang dicintai lintas kalangan. 3. Serangga mentah di Afrika.
Makanan ini pun bisa terbilang sangat memainkan perannya untuk membantu upaya memerangi kelaparan di Afrika. Oleh karena itu, banyak juga yang memakan ini untuk memeranginya. Namun, harus diketahui ternyata di dalam serangga ini banyak protein yang bisa dihasilkan. Mungkin karena itulah masyarakat Afrika memakan serangga untuk kebutuhan tubuhnya. Memang, memakan serangga bisa dibilang adalah praktek kuno yang masih dilakukan hingga saat ini. Akan tetapi, semua itu dilakukan untuk memerangi kelaparan yang menyerangnya. Apa boleh buat semua hal pun dilakukan demi keberlangsungan hidup. Bahkan, serangga ini pun mungkin bisa lebih tinggi proteinnya jika dibandingkan dengan daging ayam, kambing, dan domba. Nah, semua yang dituliskan di atas itu hanya beberapa saja. Akan tetapi, setidaknya bisa menambah pengetahuan untuk menjadi salah satu wawasan yang berguna. Emang, mungkin bagi sebagian orang tak akan berani memakan makanan ekstrim itu. Akan tetapi, bisa berbanding terbalik bagi yang suka itu berpikir. Makanan ekstrim yang kalau mau makannya harus berpikir dulu beribu kali.